Ya. Nah, berikutnya kalau kita, tadi sudah ruang lingkupnya apa saja sih yang perlu dipahami. Nah, sekarang dari mana sebenarnya, data-data itu kita peroleh gitu, data segitu banyak. Yang pertama adalah dari knowledge management database. Ini sebenarnya database perusahaan, database kantor auditnya, database auditornya ya, database auditornya. Jadi yang tadi, yang Hilyah tanya gitu, sebenarnya ketika kita dokumentasikan kertas kerja itu akan menjadi database auditor yang bisa digunakan untuk auditor berikutnya dalam mengaudit organisasi atau perusahaan yang sama gitu. Itu bisa bentuknya ya kalau yang tradisionalnya kertas kerja lah, kertas kerja auditor yang dulu kita lihat-lihat, tapi ya kalau yang udah canggih gitu dia memang benar-benar database dalam bentuk sistem gitu. Artinya, kalau di OJK ya, ketika dia mau ngaudit Bank Mandiri misalnya, kita punya database namanya Know Your Client, KYC, Know Your Client. Artinya, eee, info-info tentang Bank Mandiri itu dari dia kemarin diaudit, tahun lalu diaudit, sampai ketika kita mau ngaudit tahun tahun ini. Artinya maksudnya nggak berhenti di kertas kerja auditor yang dulu, tapi juga kalau ada info baru nih, misalnya ada kasus di media katanya Bank Mandiri mengalami bla bla bla. Nah, itu biasanya kita input di database itu gitu. Jadi ketika kita mengaudit Bank Mandiri, kita udah paham info-info terbaru itu apa aja. Karena di OJK juga diwajibkan bank-bank itu memberikan laporan ke kita secara periodik. Jadi tiap berapa bulan wajib ngelapor ada kondisi apa, nah itu selalu terupdate gitu. Jadi kita udah istilahnya sebenarnya kita dengan mengupdate database itu kita sebenarnya udah melakukan audit. Auditnya sifatnya on desk atau auditnya itu kalau di kita disebutnya offsite. Ya maksudnya melalui on desk itu ya kita ngauditnya melalui dokumen-dokumen yang ada gitu. Jadi ketika kita nanti benar-benar ngaudit masuk ke Bank Mandirinya, itu namanya audit on-site gitu. Jadi kita udah punya pengetahuan, biasanya sih, karena kita ngaudit on-site-nya nggak lama-lama, makanya di audit, off-site-nya itu database-nya tuh udah lengkap. Seperti itu ya, kalau di OJK ngaudit bank. Tapi kalau misalnya kayak di BPK, nggak tahu juga sih, mereka udah punya database atau memang bentuknya misalnya kertas kerja audit, kayaknya nggak ada offsite onsite sih ya kalau kalau di di tempat lainnya ya, karena itu khusus untuk audit bank aja di OJK. Mungkin mereka juga sudah punya database, ya intinya itulah dari database perusahaan kita bisa, sebelum masuk ke kantor yang mau diaudit kita udah paham informasi-informasi apa aja. Nah itu. Tapi ketika kita baru masuk ya Pak, otomatis nggak ada dong data yang apa, di database tuh nggak ada gitu. Ya memang itu tantangan buat auditor yang baru pertama kali masuk. Lebih lebih perlu waktu untuk memahami bisnis klien. Terus kemudian diskusi dengan manajemen. Nah, diskusi diskusi itu bisa dengan siapa aja, dengan manajemen. Manajemen tuh, bisa corporate secretary, pokoknya PIC yang mewakili, perusahaan itu gitu. Biasanya kita minta pemaparan dari mereka. Jadi mereka tuh kita minta presentasi dulu. Kayak apa, kita minta presentasi, "Tolong tolong jelasin dong kira-kira, mmm, perusahaan ini apa tujuannya, terus kemudian struktur organisasinya kayak gimana, terus proses bisnisnya apa." Itu biasanya mereka expose ke kita gitu. Selain manajemen, internal audit itu selalu dicari oleh auditor eksternal karena dia sebenarnya sumber informasi karena mereka tahu dong, paham permasalahan apa aja sih yang terjadi di organisasi ini, kasus-kasus apa gitu. Kadang kala, apa, saya udah cerita kali ya yang kemarin ya, maksudnya kadang kala ketemuan auditor eksternal itu seolah-olah copy paste dari, temuan audit internal gitu. Makanya
kadang-kadang internal audit juga ya bukan kadang-kadang sih, internal audit mungkin juga memang nggak mau buka-bukaan juga gitu. Nanti kan mereka seolah-olah dituduh ngebocorin, tapi bukan berarti mereka berusaha menyembunyikan atau menutupi, ya mereka ngasih informasi yang auditor eksternal tanya aja gitu. Gitu sih. Terus kemudian bagian legal, hukum ya sama aja karena bagian legal itu tahu permasalahan hukum apa saja yang dihadapi oleh perusahaan itu, atau mungkin bukan permasalahan kantor yang sedang menghadapi tuntutan hukum, cuma bukan kantornya aja tapi juga, pegawainya juga. Misalnya, oh pegawainya lagi kena hukuman nih karena menggelapkan aset gitu. Oh gitu, misalnya kayak gitu, eee berarti kita harus fokus nih ke bagian asetnya gitu. Seperti itulah, jangan-jangan ada yang, overstated atau segala macam, padahal sih sebenarnya udah digelapkan oleh pegawai itu. Oh, ternyata pegawai itu disuruh oleh direksinya bla 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 bla, gitu ujung-ujungnya nanti kayak gitu. Nah, berdasarkan komunikasi atau diskusi dengan manajemen, internal audit, legal departemen, barulah kita udah terbuka nih kira-kira, oh seperti itu ternyata perusahaannya gitu. Memang ini paling efektif sih, karena kan kalau kita, memahami secara dokumentasi aja karena takutnya kita salah interpretasi gitu, atau mungkin dokumennya juga nggak informatif. Emang yang paling efektif itu memang diskusi langsung gitu, diskusi langsung dengan bagian-bagian yang, berkepentingan ini. Nah, setelah kita terbuka gitu, tentunya kita minta dokumen. Nah, dokumen-dokumen awal ini yang kita minta, misalnya kayak internal audit cerita kayak gini, "Oh ya boleh dong Pak," berarti nanti kita minta laporan audit internalnya dong gitu, LAI ini. Kita minta laporan audit internalnya, oke. Terus kemudian, eee, kita minta legal dokumennya apa aja, tadi yang sudah diceritain. Kita minta juga minute of meeting atau notulen notulen, ini notulennya direksi ya, BOD yang bisa kita minta, karena di situ biasanya permasalahan-permasalahan strategis dari suatu perusahaan, permasalahan rahasia juga dibahas di situ, gitu. Tapi mungkin ya itu, emang ini juga tantangan untuk meminta dokumen itu, karena bisa jadi perusahaan juga nggak langsung mau ngasih semuanya. Kayak audit internalnya juga mungkin ini belum jadi laporannya atau, eee eee, apa, notulennya juga udah seminggu kok di sini belum ada, nggak dikasih-kasih. Nah itu memang, eee, biasanya, manajemennya bilang, "Iya kita harus minta persetujuan dulu nih karena ini kan dokumen rahasia bla 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 bla," gitulah, agak-agak ngeles dikit gitu. Nah terus kemudian informasi lainnya komunikasi dengan auditor sebelumnya. Auditor sebelumnya kalau dia satu kantor sama kita gampang kan, tinggal kita tanya-tanya aja gitu. Tapi yang susah adalah ketika mereka nggak diaudit misalnya oleh kantor kita gitu. Ya biasanya sih kalau diaudit sama kantor lain memang komunikasinya ya terbatas. Tapi diwajibkan kalau, di standar audit itu harus melakukan komunikasi dengan auditor sebelumnya apabila kita menggantikan auditor di pertengahan gitu. Jadi sebenarnya kontraknya itu untuk mengaudit laporan 2020 sebenarnya PwC, tapi tahu-tahu baru berapa bulan EY masuk. Nah, itu dia wajib komunikasi, kecuali kalau tahun lalu 2019 emang PwC, nah 2020 EY. Nah itu, nggak diwajibkan sih, artinya nggak mengganti di pertengahan. Kemudian pendapat pakar lain juga jarang juga sih dilakukan kecuali kalau memang urgen ya, karena ini akan menimbulkan biaya biaya yang tidak sedikit gitu. Biasanya mungkin kalau udah audit yang kayak, investigasi seperti itu ya, yang membutuhkan pakar lainnya. Nah, kemudian, data-data yang lain, data eksternal bisa dipakai kayak jurnal, statistik industri, itu bisa bisa dipakai juga. Mungkin, perusahaan kan kadang-kadang udah langganan jurnal gitu atau data dari BPS, data dari Kadin. Misalnya kita mau tahu ini, mereka melakukan pengadaan, jasa 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 konsultan gitu. Kayak mereka meng-hire konsultan. Nah,
biayanya 1 miliar. Wajar nggak sih 1 miliar ini? Kita bisa lihat di Kadin. Biasanya Kadin tuh punya daftar tarif konsultan tahun 2020. Nah, itu bisa kita bandingkan. Oh, ternyata ini kemahalan nih kalau menurut daftar Kadin 500 juta gitu. Ya, tapi itu cuma informasi-informasi awal, harus dianalisis lebih lanjut seperti apa gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kunjungan ke lokasi. Kunjungan ke lokasi ini amat sangat jarang dilakukan karena dia butuh waktu ya. Walaupun memang tujuannya adalah kita bisa melihat secara langsung gimana sih proses bisnis suatu organisasi itu berjalan gitu. Cuma dia butuh waktu, apalagi auditor tuh biasanya waktunya mepet-mepet gitu, terus SDM-nya juga habis ngaudit perusahaan A langsung belum selesai, baru langsung ngaudit perusahaan lainnya. Kita kadang masih megang laporan perusahaan, laporan audit yang dulu, tahu-tahu kita udah masuk lagi nih, gitu kan. Makanya kalau dengar cerita teman-teman yang BPK, dia baru misalnya 3 bulan ke Surabaya, terus baru 2 hari di rumah, terus udah berangkat lagi kemana gitu. Kalau yang masih belum berkeluarga sih nggak masalah jalan-jalan terus, enak kan? Ada yang mau nanya nggak? Gantian ngomong ya. Soalnya di sini di RPS-nya harus diskusi katanya. Jadi bukan cuma menyimak, harus diskusi. Siapa yang mau nanya, ada yang mau ditanyain sampai di sini? Udah kebayang belum kalian kalau misalnya kayak datang ke perusahaan, terus apa aja yang kalian pelajari gitu? Mohon izin bertanya, Bu. Ya, Raihan ya? Ya. Saya Bu, Iqbal Hairul. Sorry, salah lihat. Bentar. Mana? Oh ya, Iqbal Hairul, nomor 16. Iya, gimana Iqbal? Terkait ini Bu, ketika klien ini dia kayak meng-hire yang jasa tadi Bu. Nah itu kan ada pakar yang tahu tarifnya gitu kan, yang tarif umumnya. Tapi misalkan antara klien sama yang pemberi jasa ini tuh udah punya MOU sendiri gitu Bu. Nah itu tuh nanti bakal tetap jadi temuan atau memang karena udah ada perjanjian khusus karena di MOU-nya ya itu tuh harganya si pemberi jasanya itu minta lebih tinggi gitu Bu. Kalau kasus gitu gimana Bu? Gimana? Dia Apakah tetap jadi temuan? Oh, dia udah punya kontrak kan? Iya. Si Terus? kliennya udah punya MOU sendiri kepada yang ini pemberi jasanya ini. Padahal kalau dilihat dari sumber tarif standar itu kelebihan, tapi mereka udah punya MOU sendiri gitu Bu. Iya. Iya, maksudnya itu jadi temuan atau enggak gitu ya? Ya, tetap jadi temuan atau enggak? Iya. Kalau kita Atau ngaudit udah kan legal memang, gitu? kalau kita ngaudit itu kan artinya kegiatan itu udah terjadi gitu ya, karena auditor itu kan masuk setelah kegiatan itu selesai. Makanya disebutnya audit itu post lah sifatnya, post audit gitu. Jadi pastinya ketika kita masuk udah terjadi nih, udah dibayarin malah. Sebenarnya kalau dilihat, oh standarnya gini. Ya biasanya akan menjadi temuan, bahkan disuruh setor. Disuruh setor kelebihannya. Gitu. Berarti tetap ikut yang misalnya standarnya itu ya Bu? Iya, cuma standarnya itu harus benar-benar apple to apple. Kadang-kadang kan argumentasinya di situ gitu. Oh, ini kan beda. Mereka soalnya oke, ini sama-sama jasa, istilahnya misalnya jasa arsitek, cuma spesifikasi kita di sini gitu. Karena yang kadang data dari Kadin itu lebih umum. Mereka bisa argumentasi ke situ gitu sih. Ya
ya itu yang perlu diperhatikan gitu. Tapi kalau emang benar-benar ini sama kok gitu, dan kita udah nggak cuma dari data Kadin aja, kita juga udah survei pasar, itu bisa juga dilakukan auditor. Jadi dia ngebandingin dengan benar-benar realnya di tempat lain juga mereka survei, itu bisa aja. Nah ternyata terbukti memang lebih tinggi. Ya mau nggak mau harus nyetor kelebihan. Kadang-kadang sih kalau rekanannya itu paham ya mereka mau balikin, kalau enggak ya tapi pokoknya intinya itu akan menjadi temuan apalagi kalau sifatnya material ya, gitu. Cuma argumentasi mereka ya kadang-kadang nggak bisa benar-benar apple to apple gitu sih sebenarnya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Izin bertanya, Bu. Ya, Raihan. Apabila tim auditor gitu, Bu, salah satu anggotanya itu merupakan saudara dari CEO perusahaan yang mau diaudit gitu, Bu. Itu kan ada benturan kepentingan, Bu ya. Nah, itu apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh auditor tersebut, Bu? Apakah dia harus mundur dari proyek itu atau gimana, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. Kalau sebelum ngaudit itu, kan memang auditor itu harus membuat fakta integritas gitu. Fakta integritas bahwa dia bebas dari kepentingan, dia berintegritas gitu, tidak memiliki hubungan bla 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 dengan auditi. Di awal dia menyatakan seperti itu. Jadi surat tugasnya itu biasanya dilengkapi dengan pernyataan fakta integritas itu gitu. Tapi kadang-kala jadi misalnya kalau dia udah jelas saudara, dia tahu gitu. Kalau saudaranya memang memegang kendali gitu dan udah ketahuan dari awal, ya nggak boleh masuk otomatis. Jadi timnya diganti orang gitu. Apalagi saudaranya tuh misalnya direktur atau gimana, kalau misalnya saudaranya nggak berhubungan dengan pengambilan keputusan, nggak berhubungan dengan ruang lingkup yang diaudit gitu, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau memiliki kendali, sebagai pengambil keputusan itu nggak boleh masuk timnya. Tapi kalau misalnya dia baru tahu nih, sadar di tengah jalan, ternyata ini saudara saya, pasti hubungin. Nah kalau udah di tengah jalan itu ternyata saudaranya juga memang seseorang yang mengambil keputusan atau orang yang memegang penting di perusahaan itu, dia juga harus mundur gitu. Gitu, harus diganti mau nggak mau. Karena auditor itu independensi. Independen, kalau kalian belajar auditing, auditor itu independent ada dua kan, independent in fact, satu lagi independent in apa? Belajar nggak teorinya? Belajar nggak? Di buku Arens. Halo? Halo 30 orang? Ini silent banget sih. Lupa, Ibu. Lupa, Bu. Perasaan kalimat itu diucapin dosen aku di D3 ya waktu itu, terus sampai sekarang saya masih hafal aja tuh kalimatnya, karena kayak yang oh iya ya, benar-benar ngalamin gitu. Independent in appearance, independent in fact, artinya auditor itu independen dalam kenyataannya. In fact itu maksudnya benar-benar dia nggak ada hubungan saudara, nggak ada hubungan keluarga dengan yang dia audit gitu. Itu independent in fact, dalam realnya memang nggak ada sama sekali hubungan, nggak ada kepentingan gitu. Satu lagi independent in appearance, artinya walaupun dia nggak ada hubungan, walaupun dia nggak ada kepentingan, tapi ketika misalnya mereka diajak makan nih, mereka diajak makan siang gitu, udah nggak apa-apa makan siang bareng sekali-kali, kan sering tuh misalnya kayak udah yuk makan siang yuk, kata auditinya sekali-kali yuk ke restoran ini gitu.
ini benar-benar loh nggak mempengaruhi temuan bapak-bapak atau misalnya nggak dibayar pakai uang, kantor gitu. Terus, emang benar-benar murni ngajak makan, tapi kenapa mereka tetap nggak boleh, karena secara appearance, artinya misalnya orang lain ngelihat nih, orang luar ngelihat, "Lah, itu kok auditornya makan siang sama si direkturnya atau sama pegawainya, ini pasti ada apa-apa nih," di foto, viral, masuk lambe turun gitu. Pasti akhirnya orang berpikir, "Nih nggak independen nih, ada apa nih sampai diajak makan segala macam." Makanya auditor tuh emang benar-benar nomor satu independensinya gitu, karena dia ya orang yang akan memberikan opini, walaupun dia diajak makan siang nih, nggak di apa, nggak nggak mempengaruhi, tetap aja temuan lu 1 miliar gitu. Tapi tetap orang yang ngelihat, makanya dibilang in appearance, orang yang ngelihat, "Nih ada apa kok auditornya makan siang nih, atau auditornya kok jalan-jalan sama si auditi, difoto lah di ini." Makanya nggak boleh kayak gitu. Nggak tahu kalau si Rere kemarin kamu kayak gitu nggak ngelihatnya? Yang pernah Kan nggak pernah ikut kalau ketemu auditinya nggak pernah sih, Bu. oh nggak pernah. Iya. Iya kayak gitu. Jadi kalau yang benar-benar udah profesional ya, nggak tahu ya kalau zaman saya dulu kan, istilahnya kalau kita audit investigasi kita tuh air putih aja nggak boleh minum, benar-benar bawa minum sendiri. Tapi kalau yang masih audit biasa gitu, masih mau nerima makan siang, tapi sebenarnya juga sih makan siang karena kita kan harusnya kita juga dapat duit transportasi dari kantor gitu. Sebenarnya memang kita nggak boleh makan dari auditi juga gitu. Harusnya kayak gitu. Karena kalau yang sekarang nih OJK ngaudit dia nggak boleh nerima makan, dia nggak boleh nerima minum. Bahkan kalau kita ngaudit sesama OJK nih, misalnya saya ngaudit kantor OJK di Kediri gitu. Mereka mau jemput nggak boleh padahal pakai mobil operasional, nggak boleh karena kita dapat uang transportasi, ya udah kita pakai taksi gitu, benar-benar independen. Terus kita dipaksa-paksa makan juga, ya udah makan siang nggak apa-apa, ini pakai uang saya pribadi kok gitu sama bosnya gitu, tetap aja nggak boleh gitu. Tapi kalau ditraktir sama ketua tim boleh dong, makanya ketua tim harus naktir. Tapi kalau misalnya kayak auditinya tuh nggak boleh, seharusnya sih kayak gitu. Walaupun kenyataannya ya nggak tahu ya. Saya nggak mau ngomong sih kalau kenyataannya kayak gimana. Kalian bisa nilai sendiri nanti. Baik, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada lagi kita langsung. Izin bertanya, Ibu. Ya. Aisyah ya? Nomor 1. Iya, Bu. Aisyah, Bu. Sama ada satu lagi. Iya. Ya, Alfia. Aisyah dulu deh. Iya, Apa? boleh. Aisyah dulu. Nah, jadi Bu, kan saya ingat tuh kemarin kalau nggak salah minggu lalu Ibu bilang kalau misalkan auditor itu kalau misalkan satu perusahaan tuh bertahan sama auditor yang sama berarti hubungan antara auditor sama perusahaannya itu kan bagus ya Bu. Nah terus di sini ada komunikasi dengan auditor sebelumnya. Nah berarti kan dia ganti auditor Bu. Apa itu artinya hubungan perusahaan sama auditor yang sebelumnya itu kurang bagus atau gimana Bu? Kenapa dia diganti? Oke. Ini maksudnya digantinya di tengah jalan atau enggak? Enggak ya? Lebih ke kenapanya sih Bu, entah kenapa di tengah jalan diganti atau habis kontrak dia diganti. Kalau habis kontrak itu biasanya sih karena kan mereka tuh harus melalui prosedur pengadaan itu ya yang kalau baru ngaudit itu kan kalau nggak salah bukan lelang sih namanya ya, penunjukan langsung atau gimana sih? Maksudnya mereka harus diseleksi dulu ya dalam 3 besar gitu, baru nanti ditentukan oleh kalau nggak salah yang mereview itu komite audit. Nanti komite audit yang kira-kira siapa nih yang lolos. Nah kalau diganti sih bisa aja karena di proses analisisnya itu ternyata si auditor yang lolos seleksi itu bukan si A lagi gitu, karena si B. Ya karena biasanya kan kalau kayak
proses penunjukan auditor itu kan dilihat juga biayanya atau misalnya apa ya, pokoknya dokumen-dokumen yang dianalisis itu biayanya, terus kemudian, analisa inilah CV auditornya juga termasuk di situ. Jadi bisa juga diproses seleksinya walaupun nggak ada masalah gitu. Dari segi biaya bisa jadi karena mungkin, oh auditor kita tahun ini kayaknya anggaran untuk ngaudit nggak sebanyak dulu atau gimana gitu. Jadi kita, ya udahlah, ternyata yang melakukan penawaran misalnya kayak penawaran yang sesuai dengan anggaran perusahaan si auditor si B gitu. Itu, salah satunya gitu sih, nggak selalu ada permasalahan. Atau bisa juga misalnya kayak, auditornya itu dia sudah, apa ya, sudah, maksudnya kliennya itu sudah banyak. Jadi waktu si perusahaan itu melakukan pengadaan auditor gitu, kalau CAP itu kan kita melakukan proses pengadaan jasa auditor gitu. Mungkin si kantornya itu juga udah penuh sehingga dia nggak punya sumber daya lagi dan dia nggak ikut proses penunjukan auditor itu gitu. Tapi kalau misalnya yang kamu tanya udah masuk tiba-tiba keluar, nah itu biasanya, memang harus dipertanyakan, makanya diwajibkan. Kenapa sih harus ditanyain lagi? Karena ya biasanya kenapa kok bisa 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 baru berjalan 2 bulan, kenapa? Jangan-jangan karena kita ngerasa, dokumen-dokumennya itu, susah mintanya atau kayak gimana gitu. Biasanya kayak ada masalah tertentu. Nah, itu yang harus dikaji lagi oleh auditor penggantinya. Gitu. Oke. Berikutnya Alfiah ya yang mau nanya? Iya, betul Ibu. Ya. Izin bertanya Ibu, terkait ini Bu, pendapat dari pakar lain gitu. Nah, ini kan auditor itu kayak, harus serba bisa ya Bu ya, kalau semisal, harus mengaudit perusahaan A yang bergerak di bidang, apa, ya harus mengerti gitu kan Bu ya. Tapi Mhm. bagaimana jika, di bidang itu tuh memang sudah, di luar dari, eee eee, keterbatasan dari auditor gitu Bu. Mhm. Otomatis kan harus, ada pendapat dari pakar lain gitu, Bu. Nah, ini yang minta, pakar lain itu si auditornya kan, Bu, berarti ya. Nah, Mhm. itu nanti, eee kapan si auditor itu harus meminta pendapat pakar lain atau harus diurusin sendiri atau, harus gimana ini, Bu? Terus kemudian yang kedua, ini kalau untuk beban, eee, bisa dibilang apa ya, gajinya dari pendapat pendapat pakar lain itu, dibebankan ke KAP-nya atau ke perusahaan, kliennya, Bu? Gitu. Iya iya. Tadi yang pertama kapan ya? Kapan? Ya, Heeh. kapan Sebenarnya auditor, kalau minta kapan pendapat itu pakar lain? heeh, eee, itu bisa aja ketika sebenarnya dari awal juga bisa kelihatan, oh ternyata, ini butuh pakar IT nih, karena dia lebih lebih ya walaupun auditor juga harus memahami, cuma dia dia, sadar juga ternyata kita ya IT-nya nggak sampai secanggih itu, jadi kita butuh bisa dari awal gitu. Tapi bisa juga Kak, ketika udah berjalan, biasanya karena pernah juga nih, sampai butuh ya pakar lain itu kan bisa jadi auditor auditor lain yang dia kompeten di bidang itu. Itu bisa juga loh kayak kayak join 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 audit gitu, di tengah jalan ternyata butuh auditor forensik. Nah, itu salah satu pakar pakar lain juga, wujudnya seperti itu gitu. Bisa juga di tengah jalan ketika mereka memahami karena mungkin informasi dari awal tuh kita ya namanya dari awal kan informasi mungkin cuma baru 20%, tapi ketika harus masuk, waduh ini kok kayaknya, kita nggak punya kompetensi untuk, meyakinkan bahwa ini sudah, sesuai gitu dengan, standar akuntansi keuangan karena ini proses bisnisnya agak kompleks segala macam. Nah, biasanya bisa juga di tengah jalan, yang artinya otomatis memang harus merevisi anggarannya lagi gitu. Jadi ya bukan dari TAP juga.
dari perusahaan, ujung-ujungnya memang nanti kita diskusikan lagi ke perusahaan itu gitu, bahwa kita ternyata mengalami hal sebagai berikut sehingga membutuhkan jasa pakar lain atau auditor lain yang lebih kompeten, sehingga harus merevisi kontrak gitu, seperti itu. Gitu sih. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Oke ya, lanjut ya. Kalau ada yang mau nanya silakan, tapi jadi hang. Di stop dulu. Oke. Ya. Sekarang kita memasuki analytical procedure. Ini jam berapa? Setengah jam. Kita punya waktu setengah jam untuk membahas ini. Jadi prosedur analytical itu dipakai dalam setiap tahapan audit. Jadi di tahap perencanaan audit juga dipakai, di pelaksanaan juga, di penyelesaian juga dipakai. Tapi tentunya dengan tujuan yang berbeda-beda. Walaupun mungkin prosedurnya sama gitu. Biasanya kan dia membandingkan data dengan data A, B, C, D, E, F gitu. Cuma dia tujuannya berbeda gitu. Kalau di perencanaan audit ya lebih untuk menilai ada nggak abnormal dari suatu data-data itu gitu, atau irregularity, atau yaitu tren yang mungkin yang jomplang lah, yang selisihnya gede banget gitu. Seperti itu. Jadi dalam perencanaan itu dia bisa tahu irregularity yang memperlihatkan, oh ini ternyata sinyal-sinyal nih, ini berarti risikonya nih di sini, ini yang harus difokusin di perencanaan di situ. Tapi kalau untuk pelaksanaan audit itu prosedur analytical sebenarnya menjadi bagian dari prosedur substantif gitu. Kalau kita udah masuk ke pengujian substantif, pengujiannya prosedur analytical, yaitu kita membandingkan juga, tapi membandingkannya sudah ke angka-angkanya gitu. Misalnya kayak kita membandingkan angka, benar nggak sih penjualan pendapatan hotel ini segini, berarti kita bandingkan dengan data kamar, data non keuangan ya, jumlah kamar hotel seperti itu. Tapi kita udah benar-benar melakukan pengujian, berapa jumlah data-datanya, jumlah kamar hotel itu, biaya tarif per kamar itu berapa, terus sebulan itu berapa kamar yang terisi, seperti itulah. Itu di pengujian substantif ya, kita tujuannya untuk melakukan pengujian atau meyakini bahwa tidak ada salah saji yang material. Nah, kalau di penyelesaian audit itu sebenarnya dia menjadi tools senior auditor atau reviewer atau supervisor dalam tahap penyelesaian. Jadi kayak misalnya kita udah selesai nih tim. Nah, sekarang pengendali teknisnya atau namanya supervisornya lah, dia mau melihat ini benar apa nggak sih yang dikerjain tim saya, terus kemudian dia pakai prosedur analytical yang ngebandingin aja, oh ternyata kok ada angka-angka yang kayaknya nggak pas nih gitu. Jadi lebih untuk alat mereview gitu, mereview secara objektif apakah audit yang dilakukan sudah benar atau sudah tepat gitu ya. Jadi bisa dipakai ketiga-tiganya gitu. Oke, nah terus kemudian, nah ini yang tadi saya bilangin bahwa ini di tahap perencanaan ya, karena kita sekarang bahas perencanaan, jadi kita fokusnya lebih ke perencanaan aja gitu. Jadi untuk menilai risiko, karena kita bisa mengidentifikasikan hal-hal yang signifikan yang mempunyai implikasi terhadap laporan audit kita gitu. Makanya di sini dilihat, oh ada nih yang luar biasa atau abnormal gitu, karena dia jomplang banget, angkanya kok tinggi, atau rasio-rasionya kok beda banget gitu, melenceng, trennya kok ganjil, seperti itulah gitu. Itu gunanya analytical procedure di tahap perencanaan audit. Nah,
Terus kemudian di perencanaan ini data-data apa saja sih yang dipakai? Data-data yang dipakai jadi sebagai perbandingan ya. Jadi kan intinya prosedur analitikal itu kita menganalisis melalui perbandingan data. Data laporan keuangan yang belum diaudit dengan data apa aja. Nah, berbagai macam data, misalnya data industri gitu. Jadi kita ketemulah rasio, misalnya rasio gross margin atau rasio inventory turnover gitu. Kita bandingin misalnya perusahaan apa ya yang banyak, misalnya kayak perusahaan konstruksi lah. Kita mau tahu nih Waskita Karya dia gimana di industri konstruksinya, kita bandingin dengan data industri yang dari berbagai perusahaan konstruksi ya, ada Wijaya Karya, ada Adikarya, ada PT PP yang karya-karya lah gitu. Oh ternyata rasio dia sepertinya masih terbilang wajar lah, nggak ada yang jomplang, nggak ada yang ketinggian, nggak kerendahan juga gitu. Tapi data industri ini biasanya bukan mau menilai risiko-risiko apa saja yang ada di perusahaan yang akan kita audit. Jadi dia lebih kayak kita mau ngelihat kondisi keuangannya itu seperti apa, karena kita nggak bandingin dengan industri lainnya. Yang lain gross margin-nya itu 2,6, 2,7 misalnya, kok dia cuma 1,3 lah. Oh, ada apa nih? Berarti dia mungkin lagi mengalami kondisi keuangan, mungkin dia lagi ya apalah gitu, lagi hampir going concern-nya itu meragukan gitu sih sebenarnya. Tapi ada kelemahannya dalam membandingkan dengan data industri. Kelemahannya apa? Ada yang paham nggak? Tebak aja, tebak. Izin Bu. Mungkin Siapa tadi? Hardianti. Tadi ada yang cowok juga, cuma Hardianti. Iya. Iya. Kalau nggak salah waktu itu di manajemen keuangan pernah diajarin juga Bu, kalau walaupun industrinya sama, tapi kedua perusahaan itu tuh tidak bisa benar-benar sama persis gitu loh Bu. Gitu. Kayak misal sama-sama mau jual mobil tapi berbeda tipe mobilnya, berbeda pasarnya gitu. Ya. Ya benar. Ya itu nggak bisa apple to apple banget gitu, karena bisa jadi tadi ya beda, bisa juga metode akuntansinya beda. Mereka pakai metode kan berbagai macam lah, mungkin kayak depresiasinya beda terus segala macam, memang benar-benar nggak apple to apple. Tadi yang cowok siapa yang mau jawab juga? Tadi yang cowok udah ada yang ngomong nih. Iya tadi saya Siapa? Bu. Mas Hafiz. Mas Hafiz jawabannya beda apa sama? Tadi saya mau bilang apple to apple, Ibu udah bilang. Ya udah. Berarti kamu jangan pakai kalimat saya, kalimat lain gitu. Ya, kreatif dikit. Oke, nggak apa-apa. Itu virtual background-nya apa sih kok orang gitu? Oh ini Bu. Nah. Najwa. Ngapain Najwa? Apa-apa. Najwa tuh adik kelas saya. Lawan umurnya berarti enggak. Oke. Itu ya data industri. Terus bisa juga membandingkan dengan data periode sebelumnya. Nah ini paling sering dipakai. Otomatis dong. Itu kan sama-sama satu perusahaan. Pasti kalau kita mau bandingin, paling gampang bandingin dengan tahun lalu gitu. Tahun lalu yang lebih valid kalau angka-angkanya udah diaudit. Ya berarti baru bisa, maksudnya lebih sejenis, lebih homogen, dan pastinya akan menjadi pertanyaan juga, kenapa sih kok tahun yang lalu baru aja tahun lalu segini, kok tiba-tiba bisa segini? Kayak Garuda kok tiba-tiba dia punya pendapatan gede banget? Oh ternyata dia habis bukan menjual asetnya, ya bisa juga dia merevaluasi nilai aset gitu. Jadi nilai aset itu dia revaluasi lagi dengan harga yang lebih tinggi, jadi kelihatan kayak
pendapatnya tuh gede, padahal sih sebenarnya dari revaluasi. Misalnya kayak gitu. Bukan karena dia kinerjanya gitu, bukan karena kinerjanya sekarang lebih bagus atau gimana. Contohnya seperti itu. Oke, terus kemudian hasil yang diharapkan yang ditentukan klien. Apa nih maksudnya? Kalimatnya ngebingungin ya. Ternyata sebenarnya ini kita membandingkan dengan anggaran atau budget gitu. Hasil yang diharapkan yang ditentukan klien. Ya, jadi kan biasanya kan kalau di rencana kerja organisasi itu dia nyusun nih anggarannya kira-kira berapa nih gitu. Nanti kalau di akhir tahun dia bandingkan dengan data realisasi. Oh ternyata ada selisih sekian. Kalau selisihnya nggak terlalu jauh, sebenarnya oh berarti dia udah benar gitu prediksinya dan kinerjanya memang sudah tepat gitu. Tapi kalau misalnya selisihnya gede, berarti harus dipertanyakan kenapa gitu. Ternyata ada revisi, bisa jadi misalnya, oh ini ada revisi. Nah itu makanya pas awal kita harus pas ngaudit untuk perencanaan itu kita harus membandingkan dengan misalnya kita mau ngaudit tahun 2021, ya udah rencana kerja 2021-nya mana gitu. Nah, biasanya kita bandingkan di situ. Kalau ternyata udah tidak ada selisih yang jomplang gitu, itu juga sebenarnya bukan berarti aman-aman aja gitu. Karena kalau misalnya nggak ada selisih, yang perlu kita analisis lagi adalah sebenarnya anggarannya udah tepat atau enggak gitu. Itu harus jadi pertanyaan auditor juga. Auditor tuh harus apa ya istilahnya, kalau ini udah bener dicari yang ini udah bener tetap aja dikejar-kejar terus. Artinya bukan karena cari-cari kesalahan, ntar salah bahasa itu, tapi karena memang kita harus meyakini gimana sih supaya kita yakin gitu. Jadi benar-benar ditelusuri gitu sampai ujung-ujungnya. Kalau misalnya ini udah sesuai dengan anggaran, udah berarti bener? Nggak juga gitu. Jangan-jangan anggarannya nih yang pas nyusun udah dipakai angka-angka yang aman gitu, angka-angka yang achievable gitu. Artinya misalnya sebenarnya perusahaan ini punya kemampuan loh, dia anggaran penjualannya dia bisa sebenarnya dengan sumber daya pegawai sekian, sumber daya keuangan sekian, dia sebenarnya bisa mendapatkan penjualan sebesar berapa triliun gitu. Tapi dia karena mau aman-aman aja, ya dia nggak sampai berapa triliun, dia pakai angka berapa miliar lah. Ya kalau kayak gitu mah merem juga bisa tercapai. Artinya kadang-kadang seperti itu gitu. Jadi perlu dianalisis lagi anggarannya udah pas atau enggak gitu sih. Jadi kita termasuk mengaudit anggaran yang dia tetapkan. Gitu juga di perusahaan lainnya, kalau misalnya kan sekarang suatu departemen, divisi, dia harus menyusun target ya. Kalau misalnya kayak di OJK, divisi manajemen risiko misalnya, kita punya target bahwa mitigasi risiko, artinya risiko yang dimitigasi, yang dihandle itu tercapai misalnya 100% gitu. Nah, mungkin bisa jadi misalnya divisi-divisi itu nyusun sebenarnya dia bisa loh 100%, tapi dia nyusun 90% aja gitu. Nanti ternyata realisasinya 120% lebih besar. Karena apa? Karena nanti pencapaian target itu ujung-ujungnya terkait dengan bonus yang diterima gitu. Ketika misalnya 120%, wah berarti nanti kan gitu kalau di plan ya, kalau di pegawai negeri sih nggak ada kayak gitu ya, atau di pajak mungkin ada ya, dia makanya suka anak-anak pajak tuh suka bilang, oh kita sekarang merah, kuning, hijau. Kalian yang magang di pajak kayak gitu nggak, tahu nggak, paham nggak? Ada yang magang di pajak nggak? Nggak. Iya pokoknya gitulah intinya. Nanti biasanya target-target itu dikaitkan dengan bonus gitu. Jadi ujung-ujungnya duit yang artinya kalau dia nggak bisa mencapai target, duitnya berkurang. Tapi kalau bisa mencapai target, duitnya bonusnya nambah. Makanya kadang-kadang organisasi atau divisi atau departemen itu menyusun anggaran yang aman-aman aja gitu. Oke ya. Kalau kita audit kinerja nanti kita lebih detail tentang itu sampai ngaudit soal
anggaran atau target yang mereka tetapkan. Terus kemudian berikutnya adalah hasil yang diharapkan yang ditentukan auditor. Ini lebih kayak estimasi sebenarnya. Estimasi auditor. Jadi auditor tuh biasanya dia mau ngitung nih, dia mau ngitung wesel bayar berapa sih beban bunganya. Misalnya auditor yang udah jam terbangnya tinggi, dia bisa kira-kira angkanya segini. Dia hitung dari suku bunga bulanan, dia rata-ratain berapa per bulannya, terus kemudian dalam 1 tahun itu berapa, terus dia kaliin dengan wesel pay, utang bayar, wesel bayar not payable gitu. Terus dia kaliin, nah menurut hitungan auditor estimasinya harusnya keluarnya angka segini, tapi kok di laporan keuangan ternyata segini. Itu biasanya yang dimaksud di nomor 4 ini, membandingkan dengan estimasi auditor. Kemudian terakhir, membandingkan dengan data non-keuangan. Artinya, tadi contohnya misalnya data pendapatan hotel dianalisis dibandingkan dengan non-keuangan, yaitu misalnya tingkat hunian kamar hotel. Nah, itu kemudian dilihat gitu, dilihat sampai kira-kira ini beda nggak gitu. Seperti itu. Tapi kalau masih di perencanaan, dia belum sampai detail melihat angka-angka atau bukti-bukti auditnya. Bedanya itu. Ada pertanyaan? Kita tinggal punya 10. Ya? Ada ya? Iya. Ya. Siapa? Ayo. Saya Indira, Bu. Indira. Nah, baru menongol. Oke. Iya. Indira nomor 15. Iya. Kan tadi di slide sebelumnya itu kan ada beberapa hal yang buat patokan auditor. Nah, itu semuanya harus dilakukan atau ada prioritas tertentu yang diutamakan? Kayak misal tadi kan target yang ditentukan, hasil yang diharapkan oleh auditor. Nah, itu kan kalau misal auditor baru kan masih belum tahu proses bisnisnya kayak gimana, kan belum tahu sedetail mungkin, Bu. Nah, itu gimana, Bu? Atau semuanya emang harus dilaksanakan atau bagaimana, Bu? Oke. Sebenarnya nggak ada aturan atau standar yang mewajibkan harus misalnya memakai minimal 3 atau memakai semuanya. Nggak ada sih. Artinya itu tergantung juga dengan tingkat keyakinan auditor gitu. Misalnya, dan juga dengan ketersediaan datanya. Kalau misalnya kayak di perusahaan yang monopoli gitu kan, nggak ada data industri, artinya dia juga mau bandingin dengan data yang mana gitu. Atau mungkin dia memperoleh rata-rata industri susah gitu. Jadi memang tergantung ketersediaan data, juga ketersediaan waktu juga gitu. Karena kalau misalnya 5-5-nya dipakai, jangan-jangan nanti di pelaksanaan auditnya jadi berkurang waktunya. Kan kita punya penyusunan, kita kan nyusun ya waktu, misalnya kayak di pelaksanaan kita cuma 3 hari gitu. Nanti baru di pengujiannya kita 10 hari gitu. Jangan sampai misalnya kita mau berusaha pakai 5-5-nya, tapi sebenarnya akhirnya melebihi waktu 3 hari dan pengujian substantif akhirnya tidak kita lakukan secara penuh. Jadi sebenarnya ya tidak ada acuan gitu, tergantung tingkat keyakinan kita sendiri dan ketersediaan data gitu. Kalau misalnya effort-nya susah untuk ngedapetin data yang akan kita bandingkan, ya udah nggak perlu sampai situ gitu. Makanya yang biasa dipakai sih biasanya data periode sebelumnya, karena udah ada data anggaran, biasanya juga udah ada. Estimasi auditor itu nggak selalu juga. Data yang non keuangan itu walaupun ada juga mungkin nggak sering juga ya gitu. Data industri sih ya pokoknya intinya sering itu data periode sebelumnya dengan budget, dengan anggarannya gitu. Atau mungkin kan kadang-kadang kita data periode sebelumnya nih, mungkin kita mikirnya, 2 bulan kurang, 2 tahun kurang. Kita mau yakin lagi 3 tahun, itu bisa-bisa aja ke situ. Nggak ada yang mengharuskan harus berapa tahun juga, cuma ya itu keterbatasan waktu kita sanggup nggak analisa sampai 3 tahun gitu. Atau 4 tahun, 5 tahun. Kalau 4 tahun, 5 tahun kan udah nggak relevan lagi lah. Sekarang hari ini ya, maksudnya 1 tahun aja bisa berubah sebegitu dahsyatnya. Artinya data 5 tahun mungkin udah nggak bisa dipakai lagi lah. Mungkin paling lama
itu 3 tahun. Cuma kalau 3 tahun juga cost benefit-nya kita lihat gitu loh. Kalau misalnya cost-nya lebih besar dari benefit ya ngapain, gitu sih. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, lanjut ya. Tadi ada yang nanya lagi nggak sih? Soalnya enggak ya. Bertanya, Bu. Oh iya, boleh. Izin bertanya, Bu, tapi bukan terkait prosedur analitis, tapi karena tadi Ibu bahas anggaran, saya mau nanya soal RAB gitu, Bu. Iya. Jadi kan Ini siapa? Kok nggak muncul ya di sini? Namanya siapa, Mbak? Rere, Bu, Siti Aubrey. Oh, Rere. Iya, gimana? Jadi Rere? kalau kayak pemerintah gitu kan, Bu, dia kalau mau pengeluaran itu harus sesuai sama anggaran kan ya, Bu. Kalaupun mau lebih itu kalau nggak salah, setahu saya harus ada revisi anggaran dulu gitu kan, Bu. Iya. Jadi kalau anggaran itu kan dia per program, dari program juga dia dirinci per kegiatan juga dia kayak per item-itemnya gitu kan, Bu. Jadi nanti tuh saya masih kayak belum kebayang gitu, Bu, cara efisien auditor untuk menguji apakah setiap kegiatan itu dia uji sama anggarannya satu-satu, atau kayak dia uji dulu semua itemnya, terus nanti di akhir baru ditotalin, atau gimana, Bu, sebenarnya? Biar memastikan kalau pengeluarannya tuh nggak melebihi anggaran gitu. Biasanya sih yang dipakai. Ya. Biasanya tuh yang dipakai memang kita nggak sampai pakai anggaran yang rigid banget kan. Kalau emang anggaran di pemerintah itu ada anggaran besar dulu ya, terus dirinci lagi per programnya, terus ada subprogramnya, nggak sampai sekecil-kecilnya itu. Biasanya kita anggaran yang besar aja dulu dilihat seperti apa gitu. Gitu sih. Jadi maksudnya karena ini baru untuk apa ya istilahnya untuk perencanaan aja, memang kita melihat yang anggaran besar-besarnya aja gitu. Dan itu memang kalau di instansi pemerintah itu biasanya anggarannya tuh sama, karena kalau nggak sama mereka harus nyetor kan, mereka harus nyetor uangnya, misalnya kayak anggaran yang dipakai sekian ternyata cuma pakai 50-nya tidak 100% terserap, kinerjanya itu dianggap tidak baik gitu. Kalau dikembalikan nanti takutnya di anggaran berikutnya tidak turun sebesar itu karena mereka dianggap yang kemarin aja lo minta anggaran gede tapi ternyata nggak dipakai, maksudnya nggak terserap semuanya. Berarti sekarang tahun ini nggak bakal lo dikasih segede gitu. Biasanya karena pemerintah kayak gitu sih, lebih melihat dia penyerapannya anggarannya harus 100%. Memang tadi kalau yang kita nilai anggaran itu udah pas atau enggak, lebih kayak kalau misalnya kalian ngaudit BUMN gitu, artinya bukan yang benar-benar murni instansi pemerintah gitu. Gitu sih. Oke. Baik, makasih, Bu. Ya. Oke, tadi pertanyaan terakhir Rere, terus kita kemudian ini contohnya aja ya, tadi saya udah jelasin di data industri itu seperti ini gitu, ketika ada angka ini sebenarnya 26,3, 26,4 di sini 27. Oh, bedanya 1%. Kayaknya masih normal, berarti dia kondisi keuangannya masih bagus lah gitu. Ini 34, inventory turnover-nya industri 3,9. Lumayan, selisihnya lumayan banyak nih, tapi kok dia gross margin-nya bisa nggak terlalu jauh ya. Mungkin ini perlu dianalisa juga. Cuma kalau ditanya, misalnya kalian nanyanya gini, kok menurut Ibu 3,9 tuh sama 3,4 itu tinggi atau enggak sih? Maksudnya selisihnya, ya sekali lagi kalau ditanya kayak gitu, saya juga nggak bisa ngasih jawaban berapa persen sih sebenarnya selisih yang normal, yang masih dianggap wajar, yang tidak wajar, itu nggak ada panduannya sama sekali gitu. Jadi tergantung profesional judgement-nya auditor. Artinya kalau kita misalnya belum mampu lah melihat, misalnya kita sebagai anggota tim baru, terus kita ngelihat angka ini sebenarnya wajar nggak sih? Ya itu kita bisa dibantu ketua tim kita gitu, atau misalnya sampai supervisor. Kalau menurut ketua tim ini wajar, ya udah kamu lanjut, ini nggak usah dilihat lagi gitu.
kalau kita sebagai auditor baru ya. Artinya ketua tim kita lebih kompeten, jam terbangnya lebih tinggi, dan dia juga profesional, judgement-nya juga lebih profesional karena mereka lebih pengalaman, lebih berdasarkan kompetensi juga dan lain-lain lah gitu. Gitu. Ya. Oke. Terus kalau jenis prosedur analitis ini menurut buku McGraw-Hill, ini menurut Hill ini prosedur itu dibagi dua, ada yang simpel, ada yang kompleks gitu. Kalau prosedur analitikal yang simpel itu tadi perbandingan yang simpel membandingkan dengan misalnya tahun sebelumnya gitu, membandingkan dengan anggaran. Rasio analisis juga ya, rasio pakai current ratio lah, pakai quick ratio, terus common size statement, trend statement. Tapi kalau yang kompleks itu yang udah namanya aneh-aneh, time series modeling. Terus terang saya nggak pernah pakai ini ya. Mungkin kalau untuk auditor yang audit forensik kali ya, dia benar-benar harus menganalisis data karena mereka harus kepentingannya untuk pengadilan lah. Jadi ya benar-benar harus analisisnya itu ditunjang dengan statistik segala macam gitu. Namun kalau yang audit yang biasa sih sebenarnya pakai yang simpel-simpel aja. Karena seperti yang saya bilang tadi, cost benefit-nya harus dilihat gitu. Ngapain kita ngelihat yang susah-susah kalau sebenarnya kita cuma mau lihat gimana sih risikonya gitu. Oke. Jenis prosedur ini rasionya, current ratio, quick ratio. Kayaknya nanti kalian ngerjain juga kan di tugas. Terus kemudian common size statement ini juga kalian sudah sudah berlatih kan. Jadi intinya kalau common size statement itu dasarnya adalah misalnya kayak ada 3 tahun lah dipakai. Dasarnya itu adalah sales-nya. Jadi sales-nya itu dijadiin dasar, makanya dia dianggap 100%. Karena di sini dibilang income statement component as a percentage of total revenue. Jadi sales-nya itu 100 semua dijadiin dasar. Jadi kalau mau lihat COGS-nya berapa, berarti berapa persen dari 100% ini? Berarti 60%, 40%. Ini angka sebenarnya nggak diungkapkan di sini. Mungkin bisa jadi sales-nya misalnya 500.000, COGS-nya misalnya 200.000, berarti nanti kalau 500.000-nya 100%, berarti 200.000-nya berapa persen dari 100% itu. Makanya ketemu angka lah 60%, 40%, sampai ke bawah juga. Ini juga sama ya, jadi dia secara vertikal. Vertikal dulu persentasenya, kemudian baru dia analisis secara horizontal gitu. Ketika semua sudah dibentuk dalam presentasi dengan dasarnya sales dibandingkan, ternyata sebenarnya net profit-nya itu di sini kelihatan 2000x3 ini 16 kayak turun jauh. Tapi sebenarnya kalau ngelihat biaya expenses-nya gitu sebenarnya nggak terlalu jauh sih gitu. 16 ini nggak nyampe 100 dibandingin 10 ini tuh nggak nyampe 100% lah gitu. Ini juga nggak nyampe 100% gitu. Tapi ketika dia pakai trend statement, nah ini ternyata metode yang berbeda bisa membuat kita lebih fokus gitu kepada angka-angka yang tidak secara nyata disajikan oleh common size statement tadi. Kalau trend statement, dia sebagai dasar itu adalah tahun yang paling lama nih, 2000x1 itu paling lama, itu dijadiin basis semua 100%, jadi dia analisisnya langsung horizontal. Jadi mungkin ya angka yang sebenarnya kayak misalnya 2001 itu 500.000, berarti 2002 itu ya 120% dari 100. Berarti berapa tuh? Kalau 120%. Berarti angka sebenarnya ya kira-kira pokoknya dibandingnya itu ketemulah ini 120%, kenaikannya itu 20%, tapi jadinya 120%. Ini 120% dibandingkan 100. Nah, di 2020x3 itu kelihatan banget ya, 250. Ini selalu dibandingkan dengan tahun yang paling lama, baru kelihatan kalau ternyata
net profitnya itu dia increase-nya itu dari 28 ke 60, ini kan lumayan tinggi. Ternyata pas dilihat expense-nya kok gede banget. Nah, hal-hal ini yang mungkin tidak tercapture dari metode dari prosedur analitikal sebelumnya gitu. Gini sih, makanya kadang-kadang prosedur analitikal yang kita pakai memberikan informasi yang bukan berbeda. Sebenarnya dia informasinya sih sama, cuma lebih clear gitu, lebih jelas untuk mengambil kesimpulan, auditor dalam mengambil kesimpulan. Oke ya, itu contohnya. Nah, kemudian ini data yang digunakan dalam prosedur analitikal ini kayak pertemuan sebelumnya ya. Jadi data itu lebih andal kalau data itu asalnya adalah dari sumber yang independen. Kemarin kan udah dibahas, dari perusahaan yang internal kontrolnya efektif. Kemudian dari data tahun sebelumnya yang sudah diaudit ya, dibanding data yang nggak diaudit. Terus dari berbagai macam sumber dibanding hanya dari satu sumber. Terus kemudian data itu lebih andal bila berasal dari ini maksudnya data from the department that is responsible for the one that are generally less reliable than data from another department. Ya, maksudnya lebih andal daripada data maksudnya gini, data dari luar departemen itu lebih andal daripada data yang berada di internal departemen, karena dia sumbernya lebih independen sih gitu. Ini pokoknya sama aja, intinya sama yang kemarin kita bahas. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ini kita udah sampai 8:30. Ini waktunya kita punya 1 jam. Kita harus bahas soal-soal yang kalian buat. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Enggak ya? Oke ya. Lanjut ya, bahas ya. Nah, oke. Jadi intinya ini, kenapa sih soalnya banyak banget di praktek audit? Kalau kalian nanya kayak gitu, saya jawabnya itu karena udah di RPS, itu udah disusun dosen koordinator gitu. Jadi dosen koordinator itu udah punya target, kalian harus bisa A, B, C, D. Gimana caranya? Yaitu banyak-banyak berlatih, berarti harus dikasih soal-soal gitu. Terus kalau ditanya, kenapa sih harus dikumpulin hari apa, Senin ya? Karena memang saya perlu waktu untuk melihat tugas-tugas kalian satu persatu gitu. Makanya kemarin saya tekankan soal ini saya berikan kepada kalian individu, karena sampai akhir pertemuan kalian itu harus belajar buku yang sama. Artinya nanti informasi ini akan kalian peroleh untuk menjawab tugas-tugas berikutnya. Jadi semua orang tuh harus paham sendiri-sendiri. Nggak bisa misalnya kalau tugas bareng-bareng kan bisa bagi-bagi. Kamu ngerjain ini, saya ngerjain ini gitu. Jadi mungkin nggak dapat informasi secara utuh gitu. Belum lagi nanti yang ada free rider segala macam. Pokoknya semuanya harus paham dulu. Makanya harus dikerjakan individu. Oke? Paham ya? Ini masih pada nyimak nggak? Kok muka-mukanya udah nggak pada kelihatan? Masih. Muka-mukanya udah pada, ini gambarnya hitam semua, tulisan lama semua. Kan katanya kalau kecuali kalau emang kendala ya, kendala nggak bisa nyalain kamera, oke lah. Kan pernah tuh katanya kalau bolos zaman sekarang itu kameranya di off-in.
Kalau bolos zaman dulu kan ya gitu nggak datang gitu. Tapi kalau bolos zaman sekarang kameranya di offin gitu. Makanya di grup kita kan punya tuh grup dosen praktik audit. Terus ada yang nanya tuh salah satu dosennya, dosen itu bilang dosen itu bilang katanya ada anak muridnya yang minta kalau kameranya itu di offin boleh atau enggak karena kendala sinyal gitu. Nanya sama dosen koordinator, kalau saya sih ya kalau memang itu kan keputusan dosen masing-masing ya. Kalau saya sih kalau memang ada alasan dan mahasiswanya itu minta izin, asal ketika saya ngomong dia harus nyaut dong gitu. Artinya dia di tempat. Kalau misalnya dia ke toilet ya dia harus izin ke toilet. Makanya saya bolak-balik chat ada yang izin nggak ya? Oh nggak ada yang izin ke toilet. Berarti kalau saya panggil misalnya tiba-tiba saya panggil harus nyaut gitu. Akbar. Akbar. Ya, Bu. Nah, gitu. Jadi nah dosen koordinatornya itu bilang kayak gini katanya, jadi kalau pembelajaran online di STAN ini kan udah berjalan 1 tahun, 2 tahun, maksudnya memang rules-nya itu harus nyalain kamera, kata dosen koordinatornya itu. Artinya nggak ada lagi tuh kendala yang masalah sinyal segala macem gitu sih, dosen koordinatornya strict bilang kayak gitu. Ya cuma kalau saya sih it's okay gitu, nggak nampilin. Ya tapi kadang-kadang kalau saya mau lihat mukanya dibuka gitu. Artinya harus siap kalau misalnya saya panggil ada di ruangan. Kalau nggak siap mau ke toilet harusnya ada di chat. Kayak gitu ya. Itu jadi kemana-mana. Nah, jadi dari jawaban yang kalian kumpulkan, berbagai macam. Saya tahu sumbernya itu sebenarnya banyak banget ya. Cuma yang kemarin saya bilang kita tuh apa ya istilahnya bisa sih dari berbagai macam sumber itu sah-sah aja. Tapi jangan yang kita tuh jadi nggak paham karena cuma kopas aja. Karena cuma nyalin doang, apalagi zaman sekarang itu fasilitasnya gampang banget ya, istilahnya yang kayak script, kayak Doxer itu bisa juga di-hack gitu kan. Artinya gampang banget lah kalau mau cari jawaban, tapi jangan sampai kalian kehilangan esensinya, nggak paham sama sekali. Kayak misalnya lulusan anak STAN tapi nggak tahu audit yang basic-basic, itu kan jadi malu-maluin alma mater juga gitu. Karena nama STAN itu udah terkenal jago audit, jago akuntansi. Jadi diharapkan seperti itu. Makanya harus dari penugasan ini bukan cuma selesai atau enggaknya, ngumpulin atau enggaknya, tapi juga paham dasar-dasarnya gitu. Ya, jadi tentang yang pertama itu pertanyaannya adalah tentang struktur organisasi. Disuruh siapin struktur organisasi yang sebenarnya si Apple Blossom ini dia nggak punya struktur organisasi secara formal gitu. Maksudnya dia belum terdokumentasi walaupun udah ada secara narasinya. Maka kalian disuruh untuk buat struktur organisasi. Nah, kalau saya lihat dari jawaban kalian nih, seperti jawaban kelas sebelumnya, itu ada 3 versi jawabannya. Dan jawabannya beda-beda, tapi beda-bedanya tuh gini. Yang pertama, kan dibilang di situ ada 5 divisi, 5 departemen, administratif, accounting, production, sales, sama finance. Jawaban yang pertama adalah dia menaruh administrasi departemen atau presiden sekretari ini di bagian lehernya si Larry. Nah, jawaban yang kedua, dia naruh di samping si Larry ini. Jawaban yang ketiga, dia naruh sejajar. Nah, saya pengen tahu, karena kalian yang ngejawab kan, artinya kalian tahu dong filosofinya apa. Yang pertama, yang ngejawab di leher itu asumsinya atau misalnya argumentasinya apa? Silakan jawab. Kalau misalnya kenapa nggak jawab? Kenapa jawabannya itu ditaruh di leher? Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau boleh. saya kan kebetulan PKL di Kanwil DJKN, Bu. Kalau
bagian umum itu dia kayak gitu bentuknya Bu, struktur organisasinya. Oke. Saya referensinya di itu sih Bu, Iya, di iya. kantor PKL saya. Iya. Itu Bu. Ya, berarti Akil karena dia melihat common practice-nya berdasarkan pengalaman magang. Kemarin juga ada yang jawab kayak gitu. Dia magang di Kemenkyu, dibilang katanya kayak gitu, nyangkutnya di lehernya. Kalau yang ini di samping ada yang mau jawab? Ayo, kenapa sebelum ditunjuk yang jawab ini siapa, mendingan jawab duluan aja. Kan bukan benar salahnya. Emang kenapa sih kalian kalau salah malu gitu ya? Biasa-biasa aja kali, namanya juga lagi belajar. Jawab aja. Argumentasinya kenapa gitu. Kenapa bisa di samping? Ada yang bisa jawab nggak? Ini pada diem semua. Izin menjawab, Bu. Ya, Mbak Safira. Ya. Saya jawab di samping, soalnya saya mikirnya sekretaris itu nggak terikat sama struktur organisasinya di perusahaan Apple Blossom, terus langsung bertanggung jawab langsung ke presidennya. Oke. Berarti analisa kamu karena dia tidak terikat dan langsung bertanggung jawab ke si Larry ini ya. Makanya dia di samping. Ya. Oke. Izin menjawab juga, Bu. Oh iya, boleh nambahin. Kalau saya taruh di sebelahnya itu karena misalkan si presidennya nggak ada gitu lengser, nah si sekretarisnya yang maju gitu Bu, kayak di STAN kan PLT-nya nggak, direkturnya nggak ada, terus diganti PLT direktur, itu kan dari sekretaris BPPK. Jadi saya mikirnya gitu Bu. Oh ya, oke. Iya. Oke, karena dianggap PLT gitu ya. Ya nggak apa-apa. Maksudnya saya jadi tahu gitu loh kenapa alasannya gitu. Jadi kan saya pengen tahu pemikiran kalian tuh kenapa jawab kayak gini. Gitu. Oke, terus yang terakhir, ini siapa yang jawab setara semuanya? Ayo, kita punya waktu tinggal 30 menit lagi. 46. Yang jawab ini sebenarnya saya bukan tipe yang kalian harus jawab A semua gitu. Cuma jawaban bisa benar kalau punya asumsi apa gitu. Kan asumsi kita kan kadang beda karena soalnya kan cuma kayak gitu doang gitu. Kecuali kalau misalnya soal, artinya kalian menerjemahkan kayak gimana juga sah-sah aja asal asumsinya ada dan pas gitu. Ayo. Ini yang jawab setara, masa nggak ada? Izin menjawab, Bu. Oke, Yovita. Iya, kalau saya kan jawab kayak gitu juga ya, Bu ya. Saya mikirnya dari sesuai soalnya sih, Bu. Kalau di soalnya kan dia di sini tuh ada 5 departemen gitu, Bu, dan salah satunya tuh administratif gitu. Jadi saya pikir mereka emang seharusnya setara kayak gitu. Oke. Ya. Oke, makasih semuanya yang udah jawab. Jadi saya jelas juga gitu. Karena ini kenapa jawab, jangan-jangan ikut-ikutin temennya aja, jangan-jangan kunci jawabannya kayak gini atau gimana gitu sih. Artinya kalau misalnya kalian lihat jawabannya kayak gini, kalian juga misalnya kalian udah ya misalnya bisa aja udah ada jawabannya kayak gini, tapi kan kalian juga harus nganalisis ini benar atau enggak sih, bandingkan dengan informasi yang kalian peroleh dari permanen filenya si Apple Blossom ini. Itu makanya saya bilang bisa benar semua kalau asumsinya itu jelas gitu. Nah, jadi kan kalau di soalnya itu kan dibilang memang informasinya itu disebutkan bahwa Apple Blossom ini punya 5 departemen. Sebenarnya informasinya itu aja. Jadi ketika ada yang ngejawab 5 departemen, terus yang 5 departemen itu masing-masing reportnya semua dibilang ke Larry. Nah, jawaban kayak gini ya bener aja gitu. Karena memang dibilang
ada 5 departemen dan semuanya melapor ke Leri. Artinya memang nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah juga. Oke ya. Terus kalau yang menjawab di lehernya, bisa jadi kalau dia misalnya membandingkan dengan organisasi lainnya, itu boleh-boleh aja karena berdasarkan pengetahuan dia atau pengalaman yang dia lihat secara nyata. Tapi mungkin juga kenapa organisasi itu meletakkan di leher karena menganggap presiden sekretari ini levelnya atau grade-nya lebih tinggi dari departemen yang lain. Artinya mungkin bisa aja di Kementerian Keuangan ditaruh di atas karena dia mungkin eselonnya eselon 2 lah misalnya ya, ini dianggap eselon 3. Jadi dia memang nyantolnya di leher, karena kalau kita bicara struktur organisasi dari atas ke bawah, itu biasanya hierarki, makin tinggi yang di atas, makin rendah yang di bawah gitu. Jadi kalau kita naruh ini di atas, berarti levelnya si Luis ini lebih tinggi dari level kepala departemen yang lain, which is sebenarnya nggak diinformasikan di soalnya gitu. Jadi kalian bisa aja jawab gini, asal asumsinya kalian bilang menganggap presiden sekretari itu dianggap levelnya lebih tinggi dari yang lain, asumsinya, misalnya pakai asumsi gitu. Karena memang levelnya tinggi, tapi kan memang reportnya semua ke Leri ya, gitu. Tapi tetap dia walaupun di sini nggak ada garis komando, di bawah Gerardnya nggak ada garis lagi, artinya mereka di si Luis ini nggak bisa merintah yang lain, tapi dia secara hierarki lebih tinggi dari yang lain. Jadi kalian hati-hati juga ketika bikin struktur organisasi, ternyata kertasnya nggak muat, jadi kalian harus narik garis ke sini, terus jadi tabelnya ini mungkin nggak 4 berderet, 2 di bawah. Harus kalian kasih keterangan juga ketika kalian menjawab ujian bahwa ini karena kertasnya itu nggak cukup gitu. Karena kalau saya lihat kayak gitu, berarti seolah-olah yang 2 orang lagi itu secara level atau secara hierarki di bawah level yang di atasnya. Gitu sih. Ya, artinya intinya pokoknya kan kalau garis ke atas itu garis akuntabilitas, report mereka ke atasan, garis ke bawah itu garis komando. Misalnya kayak di BPKP ya, di BPKP biasanya kan internal audit itu yang di leher karena independen. Ya ada sih internal audit yang benar-benar di leher direkturnya gitu. Di sini ada. Artinya internal audit itu memang kedudukannya lebih tinggi dari mungkin kepala divisi yang lain. Tapi kalau di BPKP kan misalnya ini deputi internal audit itu memang ngelapornya ke Diro juga, tapi dia dibuatnya itu ditarik di sini, di bawah sini. Jadi internal auditnya BPKP itu kedudukannya di bawah deputi gitu, karena dia kotaknya di bawah. Tapi bukan berarti itu yang benar, karena ada juga yang internal auditnya itu di atas. Makanya saya bilang itu tergantung organisasinya masing-masing. Tapi kalian harus perhatikan informasi di soal itu, gitu ya. Nah, kalau yang ke samping ini memang sebenarnya kalau garis ke samping ini kan garis koordinasi gitu. Padahal sebenarnya Luis ini report gitu. Artinya report tuh berarti dia harus di bawah di garis komando. Di bawahnya tuh ya tadi bisa di sini, bisa di bawah sini juga gitu. Artinya kalau kayak gini memang seolah-olah setara karena ini koordinasi. Kalau garis yang ke bawah itu garis komando. Karena di soalnya itu dibilang Luis itu melapor ke Leri, berarti dia bukan berkoordinasi, sebenarnya dia memang anak buahnya si Leri itu. Itu ya. Oke, terima kasih atas jawaban tadi. Saya juga suka ngelihatnya pada pakai warna-warni, artinya kalian emang effort juga. Maksudnya tetap memperhatikan estetisnya juga gitu, selain ngejawab. Oke, terus ada yang kayak gambar pakai tulisan gitu. Kok bisa sih? Pakai apa itu? Lucu. Siapa namanya ya? Oke, terus soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu kan dibilang kayak gini. Dalam narasi terpisah diuraikan perubahan terkait organisasi yang bisa memperbaiki internal kontrol gitu. Kan kalian udah analisa ya dari permanen file yang ada, pengendalian intern
pengendalian intern yang lemah itu yang mana aja? Bisa dari internal control questionnaire yang jawabannya no, itu biasanya kan yang pengendalian internalnya lemah, atau bisa juga dari narasi-narasi itu juga kalian perhatikan gitu. Nah, di yang bagian B ini sayangnya saya lihat nggak semua kalian menjawab yang B ini. Itu artinya maksudnya gini loh, kalian kan emang pinter-pinter, saya yakin bisa ngejawab gitu, walaupun mungkin jawabannya ada yang analisanya mendalam, ada yang analisanya semi mendalam gitu. Intinya kalian punyalah, maksudnya bisa menjawab. Cuma sayang sekali kalau misalnya kalian nggak teliti gitu loh, dan sampai yang akhirnya malah nggak kejawab. Makanya pertama-tama tuh perhatiin dulu soalnya apa gitu, baru nanti ngejawab. Itu ada beberapa loh yang nggak jawab, jadi benar-benar cuma gambarnya aja, nggak ada sama sekali penjelasan gitu. Itu kan makanya di ujian itu perlu ketelitian. Jadi auditor itu perlu ketelitian juga, karena auditor itu nomor 1 tuh pasti teliti gitu, karena dia harus menganalisis. Waktu saya psikotes, waktu ikut ujian di OJK, kan saya ngelamarnya memang internal audit ya. Jadi memang psikotesnya itu selalu ngarahin, karena dia membutuhkan auditor, dia ngarahin orang yang dari sisi psikologisnya orang yang teliti gitu. Makanya saya jawab psikotes tuh selalu jawabnya teliti. Pokoknya apa-apa yang ditanyain maunya ngarahnya gue tuh teliti banget gitu. Kan kalau psikotes tuh harus konsisten ya ngejawab pertanyaan 100 macam gitu, pokoknya kita harus cepet jawabnya. Intinya sangat teliti. Makanya ini cocok nih jadi auditor. Itu sih sebenarnya. Makanya kalau dibilang ini psikotes gunanya kadang-kadang kok sesuai keinginan kita, kayak misalnya kalian dulu pas SMA pengen masuknya di bidang akuntansi, pasti kalian nanti jawaban pertanyaannya ke arah yang akuntansi, makanya hasil tesnya juga psikotesnya akuntansi gitu. Selalu sama kayaknya. Kayak misalnya anak saya pengennya waktu itu teknik kimia, total hasil psikotesnya juga teknik kimia loh, kayak sesuai gitu loh arahnya kemana. Itu ya, poinnya maunya harus teliti. Sayang banget kalau nggak dijawab gitu, karena sedetail-detailnya kalian ngejawab pertanyaan yang lain, ketika nggak menjawab pertanyaan ini ya pasti nilainya jadi berkurang juga gitu. Nah, yang pertama, perubahan apa aja terkait pengendalian internal? Audit internal kan nggak punya ya. Kira-kira ini ada yang bisa ngejawab nggak? Yang ngejawab audit internal. Ayo, silakan. Di situ soalnya di internal control questionnaire dia belum punya internal audit. Nah, kalian kan banyak tuh yang ngejawab bahwa diperlukan untuk membentuk suatu internal audit bla 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 bla. Bisa dijelasin? Ada yang mau ngejelasin nggak? Kenapa butuh internal audit? Butuh atau enggak? Enggak ada yang mau jawab? Izin menjawab, Bu. Oke. Tadi kan Fani ya? Bu, iya. Karena tidak ada audit, saya menyarankan ada internal audit, Bu, komite audit tadi. Nah, itu kenapa? Karena menurut kami sendiri, pembentukan komite audit itu diperlukan agar Mas Fani jawabnya yang audit internal dulu. Yang audit internal sebelum komite audit. Oh ya, Bu. Ya, itu aja. Oh, yang nomor 1 nih, Bu. Ya, nomor 1-nya dulu. Kenapa? Karena? Ya, umumnya aja sih, Bu. Satu organisasi kan kalau nggak ada pengawasan dari internalnya sendiri kan nanti dari segi keuangan atau dari segi SPI, kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang ada itu kan, maksudnya kontrolnya sendiri itu kurang ada, Bu, dari dalam. Jadi gimana ya satu perusahaan itu mau
mau maju atau mau mendapatkan satu predikat WTP atau dipercaya dari luar, kalau dari dalamnya sendiri aja nggak ada belief-nya gitu, nggak ada, kurang kepercayaannya gitu, Bu. Oke. Mohon maaf, Bu, kalau salah. Iya. Kasih Fani itu yang menurut Fani karena ya internal audit itu adalah yang sebenarnya menilai internal kontrol di perusahaan itu gitu. Selain Fani ada lagi yang mau jawab? Boleh satu lagi? Boleh satu lagi, kenapa internal audit? Atau mungkin ada yang jawab internal audit nggak perlu, boleh juga. Yuk. Yang jawab internal audit perlu siapa? Siapa? Di sini siapa aja? Ini ada yang chat. Oke. Ada yang mau nambah? Itu si Fani doang yang jawab. Yuk. Kan dari kemarin saya bilang kalau jadi auditor itu harus bisa berkomunikasi gitu. Karena kalian yang harus karena kalau jadi auditor itu kalian bukan aja harus berani ngomong, tapi juga harus mempertanggungjawabkan temuan audit kalian. Gimana kalian presentasi, gimana kalian di-challenge, gimana kalian diminta argumentasinya oleh auditi gitu. Karena kan nggak mungkin ketua tim itu harus menguasai semuanya. Misalnya gila aja dia harus menguasai sebegitu banyak akun-akun itu. Artinya mau nggak mau, kamu orang baru atau enggak harus siap terjun, harus siap ngomong juga ketika kamu megang akun persediaan gitu. Kamu harus mempertanggungjawabkan, misalnya ada temuan segini, dari mana prosesnya, kemudian ketika auditi misalnya ngeles gitu, kalian juga harus kuat gitu, harus kuat dengan temuan kalian, walaupun misalnya kalian ya itu karena artinya kalau kalian kuat sebenarnya analisisnya tapi kalian tidak berani berargumentasi ya kan akhirnya ujung-ujungnya juga ya bisa di drop juga temuannya itu gitu karena mungkin auditinya lebih jago ngomong gitu padahal sih dia sebenarnya modal ngomong aja, modal senioritas, modal lebih tua dari kalian yang dianggap mungkin anak-anak baru masuk nih. Padahal mungkin analisis kalian tuh udah kuat, datanya juga kuat, cuma kalian nggak berani ngomong. Karena ya itu nggak mungkin ketua tim itu bisa membackup kalian oke gitu. Cuma yang nggak mungkin dia nguasai sampai sedetil-detilnya, yang tahu kertas kerja kalian juga namanya ketua tim, dia kan mereview kertas kerja semua anggota timnya. Yang tahu detil-detilnya tuh kalian. Ayo, ada yang mau jawab lagi nggak setelah Fani? Sekalian belajar berargumentasi juga. Halo. Enggak ada yang mau jawab, udah pada ngantuk atau gimana nih? Saya Bu mohon izin Bu menjawab Bu. Oke. Ya sebenarnya pada intinya sama sih Bu seperti jawaban Fani tadi. Jadi audit internal ya perlu karena itu tugasnya untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan perusahaan itu sesuai dengan apa istilahnya mengarah kepada target yang ditentukan sama perusahaannya itu, Bu. Oke. Ya. Ya, oke. Kevin nambahin, pokoknya intinya dia tuh kayak polisi tanda kutip yang memantau apakah target perusahaan itu tercapai. Iya, karena gini, maksudnya audit internal itu di sini dia nggak ada. Kenapa harus ada? Karena apalagi untuk perusahaan yang internal kontrolnya itu nggak bagus. Nah, siapa kira-kira yang mau ngasih tahu, yang mau ngoreksi, yang mau mengevaluasi? Kan nggak mungkin, maksudnya
pasti harus ada orang yang independen dalam hal ini independen di internal gitu, yang harus memberikan rekomendasi perbaikan, mengevaluasi, menilai gitu. Jadi butuh orang yang independen gitu. Jadi apalagi di perusahaan yang secara internal kontrolnya itu nggak baik. Jangan sampai misalnya kalau nggak ada internal audit itu takutnya kan karena nggak diingetin, karena nggak diaudit, karena nggak dievaluasi, kesalahan itu makin lama makin numpuk, tiba-tiba bangkrut aja, tiba-tiba ada korupsi sekian miliar aja gitu. Tapi kalau ada audit internal kan dia bisa secara early warning system gitu, ngasih tahu gitu. Nah itu gunanya internal audit di suatu perusahaan, apalagi yang internal kontrolnya nggak bagus. Tapi kalau internal kontrolnya udah bagus, udah mature, udah maturitasnya udah tinggi, mungkin internal audit nggak perlu lagi. Karena internal audit itu sebenarnya kalau di konsep three line of defense, jadi dianggap yang first line, pertahanan pertama itu ada di departemen-departemennya sendiri. Artinya internal control itu kan sebenarnya yang ngejalanin departemen-departemen itu sendiri. Artinya mereka harusnya secara sadar melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan standar gitu, atau menerapkan internal control masing-masing di departemen dengan baik. Harusnya mereka sendiri gitu. Cuma kan ya namanya ya artinya kalau misalnya nggak dievaluasi ya adalah misalnya kesalahan-kesalahan itu, makanya ada lagi di atas first line itu yang namanya second line defense. Itu biasanya orang divisi manajemen risiko, tapi manajemen risiko itu belum banyak dibandingkan internal audit di perusahaan gitu. Artinya ya nggak semua perusahaan punya unit atau divisi manajemen risiko yang benar-benar ada gitu, benar-benar sudah terstruktur. Biasanya di second line itu adalah orang manajemen risiko. Dia tugasnya adalah mereview apakah pengendalian internal di departemen-departemen itu sudah benar atau enggak. Tapi kalau manajemen risiko itu nggak ngaudit ya, artinya dia nge-review tuh secara power itu dia kurang powerful gitu. Dia juga nggak punya rekomendasi, dia tidak ada kewajiban untuk ditindaklanjuti. Beda kalau misalnya dengan internal audit, dia bilang A, ya udah harus dilakukan A, kalau enggak PR-nya merah gitu. Kalau enggak dia istilahnya departemen itu nilainya akan ada temuan yang tidak ditindaklanjuti, itu akan terus terpampang gitu. Makanya rapotnya jelek sebelum mereka menindaklanjuti. Tapi kalau udah menindaklanjuti udah bagus lagi gitu. Artinya audit internal itu sebagai lebih tinggi dari manajemen risiko, makanya dia di third line. Dia pertahanan terakhir. Sebelum orang luar masuk, dia harus ngejagain dulu nih. Makanya kalau auditor eksternal mau masuk, biasanya orang audit internal yang gerasak-gerusuk, yang direpotin. Itu, aduh BPK mau masuk nih, kamu mau masuk, beresin dulu sama internal auditnya gitu. Makanya internal audit tuh langsung gini-gini, ada temuan, udah beresin, langsung diberesin, baru pas audit eksternal masuk, wah udah clear nih, atau misalnya ada temuan tapi nggak material gitu, hal-hal kecil. Tapi kalau misalnya masih ada temuan banyak, bisa jadi juga nanti audit internalnya yang disalahin, ini gimana sih audit internal kok bisa nggak ketemu gitu, bisa nggak terdeteksi. Tapi kalau misalnya udah ketemu sama audit internal, pasti kan tuh kan audit internal bilang apa, bener kan, ternyata kan nggak ditindaklanjuti, jadi ketemu lagi sama auditor eksternal. Nah itu makanya perlu ada struktur organisasi audit internal. Tapi seperlu apa gitu, kalau untuk perusahaan kecil, dia di sini dibilangnya hanya fungsi audit internal. Jadi kalian harus ngebedain antara yang namanya fungsi audit internal dengan satuan kerja audit internal atau departemen audit internal. Kalau untuk perusahaan kecil, dia nggak perlu membentuk satuan kerja atau departemen, tapi dia cukup fungsi. Ngerti ya? Paham nggak bedanya apa? Paham nggak bedanya apa? Bedanya kalau
Kalau fungsi itu bisa misalnya orang aja, satu orang, tapi nggak mungkin ya tim audit itu satu orang, minimal dia punya anak buah satu lah. Jadi fungsi itu mungkin cuma tim aja, beberapa orang, 2 orang, tapi kalau departemen itu membuat departemen lagi, artinya perlu biaya lagi, perlu jenjang jabatan lah segala macam, yang artinya cost-nya tuh gede. Kalau menurut saya untuk organisasi yang masih kecil gini, audit internal itu perlu, tapi dia fungsinya. Jadi tidak perlu membentuk suatu departemen atau satuan kerja yang baru gitu. Nah, nomor 2, komite audit. Komite audit siapa yang bisa jelasin? Perlu atau enggak? Kalau misalnya perlu, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Izin menjawab. Izin menjawab, Ibu. Boleh, Mbak Nurul sama siapa lagi ya tadi? Satu lagi. Hasna ya? Iya, dua-duanya boleh. Silakan, siapa duluan? Nurul ya? Nurul duluan, oke. Baik, Ibu. Kalau menurut saya, komite audit itu penting karena dia akan mengoptimalkan kinerja audit internal ya, Ibu. Jadi dia itu membantu audit internal dalam mengumpulkan data-data buat laporan keuangannya nanti. Terus selain itu juga dia itu kan melakukan pemantauan yang terus-menerus gitu ya, Ibu ya, terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal gitu. Jadi dia itu juga melaksanakan tindak lanjut direksi dari hasil temuan SPI-nya, Ibu. Jadi karena dari hasil pemantauan si komite auditnya itu, nanti si komisarisnya itu posisinya jadi lebih kuat gitu, Bu, ketika berargumen dengan direksi dalam memberikan saran atau mungkin kritikan buat perusahaannya gitu, Ibu. Oke. Jadi saya pentingnya gitu. Ya. Terima kasih. Oke, makasih Nurul, Mbak Nurul. Berikutnya Hasna. Mau nambahin? Ya. Iya, Bu, nambahin sedikit dari jawabannya Nurul. Nah, komite audit ini menurut saya penting diadakan dalam suatu organisasi karena yaitu berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan pihak luar gitu, Bu, yang melihat laporan keuangan dan kinerja perusahaan tersebut. Nah, tapi dalam hal ini, walaupun perusahaan ini dikatakan perusahaannya itu kecil, yang mungkin belum go public, tapi menurut saya tetap perlu, Bu, karena pihak luarnya itu bisa aja seperti orang pajak atau orang auditor eksternal gitu, Bu. Jadi nggak selalu investor. Oke. Makasih Hasna. Tadi Hasna menambahkan apa yang disampaikan oleh Nurul ya. Intinya sama, kalian udah paham sebenarnya fungsi komite audit itu apa. Jadi komite audit itu kalau di perusahaan, kalau di Indonesia itu kan tutir ya. Tutir artinya kalau ini kan satu ya, BOD. Jadi BOD di perusahaan Apple Blossom ini biasanya kalau di perusahaan di negara mana sih dibilangnya? Jadi kalau di luar negeri itu dia memang ada yang konsepnya itu one tier. Jadi dia BOD itu merangkap sebagai komisaris, merangkap sebagai direktur juga. Tapi kalau di Indonesia itu biasanya dipisah. Kalau kalian perhatikan misalnya kayak di Pertamina, dia punya BOD, Board of Director, itu direktur, tapi dia juga punya namanya komisaris, terpisah itu, kotaknya terpisah, nggak kayak di sini. Nah, biasanya komite audit itu adalah organ dari komisaris kalau di Indonesia. Organ dari komisaris, internal audit itu organ dari direktur utama gitu. Tapi kalau di sini dia satu. Jadi komite audit itu biasanya adalah orang luar. Kalau di Indonesia orang luar, bukan pegawainya. Kalau internal audit itu kan pegawainya nih, pegawai tetapnya. Tapi kalau komite audit di Indonesia itu orang luar yang dikontrak. Misalnya dia masa jabatannya 1 tahun, nanti diperpanjang lagi. Kalau di OJK tuh ya 1 tahun juga. Dia biasanya berasal dari praktisi-praktisi, kayak misalnya kalau di OJK ada yang dari dosen UI gitu. Ada yang dari orang mantan EY ada juga, terus ada yang dari orang konsultan apalah gitulah, pokoknya orang dari luar yang di-hire. Jadi mereka tuh lebih independen dalam menilai suatu organisasi. Mereka memberikan masukan-masukan berdasarkan praktek-praktek atau pengalaman mereka. Gitu juga di fungsinya di sini. Jadi kayak audit internal itu mereka evaluasi, mereka kasih masukan juga secara rutin gitu
oleh komite audit itu. Jadi kayak melengkapi kerjanya audit internal gitu, melengkapi dan mengevaluasi juga kinerjanya audit internal, dan mereka sifatnya lebih independen. Tapi perlu diperhatikan, kalau kita bilang memang sebenarnya komite audit nggak ada di sini, perlu nggak? Perlu, karena buat ini gitu. Oke, memang tujuannya bagus. Terus nanti kalau ditanya lagi, ini komite manajemen risiko nggak ada. Perlu nggak? Perlu, karena komite manajemen risiko nanti lebih meningkatkan penerapan manajemen risiko gitu, lebih bagus lagi. Nanti ada lagi namanya komite apa ya, pokoknya banyak banget kan ya kalau di Indonesia. Tapi kalian harus perhatikan juga cost and benefit-nya gitu. Karena kalau auditor itu dia harus ngasih rekomendasi yang applicable, artinya yang benefit-nya itu melebihi cost-nya. Sekali lagi ya, kalau misalnya kita kasih rekomendasi bentuk ini, tapi kita ngelihat perusahaan itu secara biaya dia nggak mampu gitu. Jangankan untuk membuat nambah komite audit lagi, nambah pegawai aja kadang-kadang bisa dikerjain 2 orang gitu, saking biayanya itu terbatas. Karena kalau dia nambah struktur organisasi yang baru atau meng-hire orang baru kan perlu biaya lagi. Nah, perlu dilihat lagi apakah perusahaan sekecil itu misalnya bisa gitu mampu untuk makanya dibilang kan dia kan perusahaan kecil. Kita harus lihat cost and benefit-nya juga, sepenting apa sih? Ya memang pasti ada manfaatnya, cuma sekali lagi dibandingkan dengan cost-nya gitu. Ternyata cost-nya itu perlu cost yang banyak juga, sedangkan ya udah mendingan cost-nya itu untuk yang penting-penting dulu, karena toh masih ada audit internal gitu sih sepertinya. Jadi kalau saya bilang untuk di bank di Indonesia kayak BPR, bank-bank kecil, kalian tahu nggak BPR? Bank Perkreditan Rakyat, tahu nggak? Itu sering lihat ya di ruko-ruko gitu, ada nama bank yang namanya tuh banyak aneh-aneh, bukan aneh sih, maksudnya banyak namanya, terus organisasinya itu biasanya kayak perusahaan cuma, ya pegawainya cuma 7 orang, atau organisasinya tuh kayak organisasi yang belum, maksudnya kayak kekeluargaan kayak gitu sih gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau di OJK dia nggak walaupun dia bank loh, dia artinya bank itu risikonya dia megang uang rakyat, bank perkreditan rakyat. Tapi OJK menganalisis sebenarnya mereka belum butuh komite audit. Makanya kalau di peraturan OJK, karena kalau bank itu kan rule base ya dasarnya, apa-apa peraturan diatur, apa-apa diatur. Jadi makanya saya bilang peraturan tentang bank tuh banyak banget. Karena OJK benar-benar mengatur hal-hal kecil seperti itu. Di peraturan OJK itu disebut komite audit wajib untuk BPR untuk aset yang di atas 80 miliar. Jadi kalau misalnya ada BPR yang asetnya di bawah 80 miliar, kan ada yang asetnya lebih kecil dari 50 miliar ada gitu. Ada yang, nah itu nggak wajib komite audit gitu. Karena kita melihat cost sama benefitnya juga. Ya maksudnya kita jangan maksain harus punya komite audit, dia bagus gini-gini. Ya tapi kemampuan perusahaan mending yang untuk gaji pegawainya aja dulu gitu. Yang penting-penting dulu lah daripada ngebenahi. Kalau makanya harus dilihat cost and benefit-nya. Kalau di OJK itu diatur. Bahkan di OJK itu mengatur BPR yang wajib memiliki yang di bawah 50 miliar itu dia boleh memiliki audit internal fungsinya aja. Tapi kalau nggak salah ya, nanti kalian bisa cek lagi di POJK tentang Bank Perkreditan Rakyat. Untuk BPR yang asetnya itu 50 sampai 80 miliar, dia wajib memiliki satuan kerja audit internal. Nah, itu baru satuan kerja ngomongnya. Kalau yang di bawah 50 miliar itu ngomongnya masih fungsi. Nah, kalau komite audit itu diatur setelah asetnya itu di atas 80 miliar gitu. Karena ya itu berdasarkan kajian kita, itu kan termasuk waktu itu saya juga mengkaji gitu, dimintakan pendapat juga kita dari Divisi Manajemen Risiko ketika OJK itu mau mengeluarkan peraturan, kita harus ngasih tanggapan nih dari Divisi Manajemen Risiko. Kita menganalisis, oh kalau ini sih kayaknya untuk 80 miliar aja lah kira-kira, karena cost and benefit dia. Kita tahu kondisi BPR kayak apa gitu. Jadi kalau kalian jadi auditor, harus juga memperhatikan itu, jangan yang kacamata kuda aja gitu. Kacamata kuda misalnya langsung, ini tuh pasnya
harus kayak gini-gini, bagusnya kayak gini-gini. Nah itu yang kadang-kadang audit itu ngeluh. Ini rekomendasi yang dikasih auditor kok nggak applicable, kayaknya langsung perintah ini biasanya kan kalau yang auditor yang baru masuk gitu, dia ngelihat peraturan gini-gini, ini harus diterapin gitu. Padahal harusnya ngelihat juga hal-hal seperti itu gitu. Makanya ya itu, semakin kalian sering audit, semakin kalian lebih lebih jam terbangnya tinggi, pengetahuannya lebih lengkap. Jadi kalau ngambil kesimpulan bisa lebih bijak, bisa lebih pas gitu. Oke ya, itu analisanya. Terus kemudian struktur organisasi mana saja, karena kita di sini sebenarnya internal kontrolnya itu kan memang banyak yang nggak pas. Cuma karena pertanyaan ini lebih membahas terkait struktur organisasi, kita batasin dulu membahas terkait struktur organisasinya ya. Jadi belum kemana-mana. Ini kayaknya nomor 3 kalian udah banyak jawab. Memang nggak pas credit manager ini. Mana ya, credit manager di bawah sales manager yang ini. Credit manajernya di bawah sales manager karena apa? Karena ya ukuran keberhasilan manajer penjualan itu adalah ketika mereka melakukan penjualan sebanyak-banyaknya. Makin banyak penjualan, dia dianggap makin sukses. Dia dianggap makin berhasil. Sedangkan credit manager ukurannya apa keberhasilannya? Ukuran keberhasilan credit manager adalah ketika piutang, tidak ada piutang yang macet. Nah, ukuran keberhasilan artinya dalam rangka supaya piutang-piutang itu nggak ada yang macet, ya berarti dia harus benar-benar strict nih analisa si customer itu. Dia layak atau enggak dilolosin penjualannya, dikasih kredit, maksudnya dia layak atau enggak, dianalisis dulu gitu. Kalau misalnya nggak layak, ya kira-kira nih kayaknya nggak bisa bayar dia, udahlah nggak jadi aja penjualannya. Nah itu kan pasti bertentangan dengan manajer penjualan gitu. Ketika manajer penjualan dia jadi punya kayak konflik kepentingan gitu, punya kepentingan sendiri. Dia harus melakukan penjualan sebanyak-banyaknya, dia bisa aja bilang ke si Brenda, udah Brenda lolosin aja semua, kan bisa aja didetect kayak gitu, namanya dia punya kepentingan sendiri. Makanya dia jangan di bawah sini gitu. Itu sih kelemahannya ya. Dia jangan di bawah sini, dia bisa juga ke bagian controller atau dia juga bisa sejajar, bisa. Nah, kemudian yang nggak pas juga account receivable-nya ini, petugas piutangnya ini di bawah credit manager. Itu sama aja ya. Jadi dia itu kan kepentingannya jangan sampai ada piutang yang macet, ada piutang yang nggak tertagih, sementara si Simon ini nyatet piutang-piutang yang ya dia nyatet ada piutang yang mungkin udah beberapa periode nggak dibayar gitu. Nah bisa aja si credit manager karena mau dilihat kinerja dia bagus, ya udahlah pembukuannya jangan sampai kelihatan kayak gitu. Misalnya ada yang bayar nih duluan sebelum jatuh tempo, ya udah dialihin aja ke si customer yang lain. Jadi seolah-olah si customer ini udah bayar, padahal itu mungkin pembayaran dari piutang yang lainnya. Dia bisa aja kayak gitu kan. Artinya untuk menghindari itu, si petugas piutang ini nggak boleh dibawa credit manager juga. Oke ya, sebenarnya kalau struktur organisasi sih itu aja. Kalau yang lain-lain memang ada kesalahan juga, ada internal kontrol yang lemah juga. Cuma nanti akan dibahas di penugasan berikutnya. Jadi kayaknya di penugasan berikutnya itu misalnya kayak kalian menganalisis siklus sales. Nah itu ditanya kelemahan internal kontrolnya apa. Nah ini juga nanti pasti ditanya ketika kalian menganalisis siklus yang terkait dengan production department lah. Cuma di sini saya kasih merah-merah lah, karena di sini kayak yang nggak pasnya misalnya dia production foreman-nya dia meng-approve purchase order. Padahal sebenarnya dia yang bertanggung jawab antara soal produksi, jadi dia butuh barang nih berapa, pas dia cek di bagian inventory, nggak ada gitu, nggak ada barangnya. Harusnya kan dia yang ngajuin purchase requisition. Dia ngajuin purchase requisition ke bagian pembelian. Nanti bagian pembelian
yang membuat purchase order. Nah, purchase ordernya ini kan harus disetujui. Disetujui masih balik lagi ke production foreman gitu, nggak mungkin bolak-balik kayak gitu. Ya pasti nyetujui orang dia yang mau beli gitu. Harusnya ada pihak independen yang mengotorisasi siapa? Ya tadi bisa bagian atasannya, production superintendent gitu. Ini juga ada fungsi 2, pencatatan sama secara fisik dikelola juga. Ini juga kelihatan pengendalian internalnya. Ini juga pengendalian internalnya lemah, oke? Karena dia maintain fixed asset. Ini kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang lain nanti akan dibahas. Terus kalau hitung-hitungannya sebentar, tolong ini dong difotoin, dikirim ke WhatsApp. Karena udah jam segini. Biasanya udah Bu. ada peringatan. Ya. Ya, Bu. Ya, on cam yuk. Kok nggak bisa. Nah, kalau ini sebenarnya ini lebih gampang dimengerti. Nanti kirim ke WhatsApp ya. On cam Iya, Bu. kelihatan semua nggak? Iya, udah Kayaknya nggak apa-apa. di stop share dulu deh, Bu. Stop share dulu, oke. Ya. Yang halaman 2 ya. Oke, Bu, udah, Bu. Oke, kita lanjut. Tadi ini sebenarnya tinggal masukin aja ya, karena diminta increase atau decrease dari tahun tahun berapa nih, 31 Desember 2003 ke 2002, selisihnya berapa sih? Ternyata selisihnya segini. Ini tinggal masukin rumus aja ya. Terus persentasenya juga tinggal persentase selisihnya dibandingkan dengan ini angka asalnya. Jadi berapa? Ini kelihatan semuanya. Terus kalau yang common size statement tadi yang saya udah jelasin, yang jadi basisnya itu dasarnya adalah sales. Jadi dia dianggap 100%, yang lainnya tinggal di persentasenya aja. Berarti kalau menghitung ini sales return and allowance, angkanya berapa dibagi 100%. Angkanya dia berapa dibagi 100%. Jadi berapa? 0,76. Terus kalau rasio tadi tinggal masukin rumus-rumusnya ya. Nah, rasionya segini dibandingin dengan rasio industri. Ya. Oke, ini kelihatan di sini angka-angkanya yang jomplang yang mana aja sih? 524. Ini kenapa nih kira-kira? Jangan-jangan ini salah hitung atau jangan-jangan kok bisa segede ini gitu. Itu harus dianalisis lagi. Atau kelihatan lagi mungkin di sini nih yang 100% lagi mana ya tadi. Pokoknya kalau yang kelihatan aneh, nah ini 100%, ini kenapa nih? Kok utangnya tiba-tiba tadinya dari 81 sekarang utangnya lunas semua. Nggak ada utang. Ya, angka-angka seperti ini yang nanti menjadi bagian fokus kalian atau risiko yang berisiko. Nah, dibandingkan dengan itu sendiri kayak gimana? Oh, ternyata ada nggak yang jomplang? Ini kayaknya nih. Nah, kalau dilihat. Ya, seperti itu ya. Nah, ini analisanya sih. Kayak bisa jadi mungkin berbagai kemungkinan saat membuat rekonsiliasi bank dia nggak pas. Jadi mungkin angkanya jadi gede banget. Bener nggak nih? Nggak ada hutang gaji sama sekali. Jangan-jangan understated. Nanti harus ditelusuri ya, sampai vouching, sampai ke dokumen-dokumennya. Sampai konfirmasi kepada pegawainya, sampling gitu misalnya. Ini beban pemasaran kok meningkat, tapi kok penjualannya nggak meningkat gitu. Seperti ini sih. Analisisnya jadi seperti itu nantinya ya. Oke, ada yang bertanya, saya sambil ke portal. Tadi udah dikirim belum ke WhatsApp? Udah ya? Udah, Bu.
kalian ada yang mau nanya? Silakan kalau ada yang mau nanya. Oh, WhatsApp-nya hilang. Duh. Di sini ada yang mau ditanya lagi? Oke, di praktek audit ya. Download. Nggak ada yang mau nanya, nggak boleh nanya ya kalau udah selesai gini. Sama teman-temannya nggak boleh nanya atau gimana? Udah jelas semua? Udah jelas semua belum? Nggak ada pertanyaan lagi? Ini udah 30. Simpan kartu mengajar. Oke. Oke, terus ini kok nggak bisa ya? Ini saya download dulu. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nggak bisa sih internetnya atau gimana ya? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, jadi nanti untuk minggu depan, ini kan ada soal lagi nih, nanti saya share ya, berdasarkan RPS itu ada tugas lagi untuk assignment berikutnya, nanti kalian bisa kerjain per kelompok, ini ada berapa, 30 orang ya? 30 orang berarti dibagi jadi 5 kelompok, jadi masing-masing 6 orang. Silakan dibagi ya sama ketua kelas atau PIC-nya. Oke, sekian kuliah hari ini, karena saya juga harus ngeberesin administrasinya, udah pas selesai jam 9:30. Terus ya udah kita tutup kuliah hari ini. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, Bu.